wabarakatuh. Pada sore hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Qomiyut Tughyan halaman 13. Qauluhu qalan nadhim utruk wa amsik kullahilin wal hasad harim li'irdil muslimin fatas lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawus sapa an-nadhimu kiai nadhim. Qala dawus sapa an-nadhimu kiai nadhim daw utruk ing daw utruk wa amsik utruk ninggalo sira wa amsik lan ngekero sira utruk ninggalo sira wa amsik lan ngekero sira kula ilin ing sekabehane pengunek-ngunek sira kula ilin ing sekabehane pengunek-ngunek wal hasadalan terengki wal hasadilan sekabehane terengki harim mulyakno sapa sira harim mulyakno sapa sira li irdil muslimina mulyakno sapa sira li irdil muslimina maring keprawirane pira-pira wong Islam maring pira-pira keprawirane wong Islam fataslamu muga dadi slamet sapa sira fataslamu muga dadi slamet sapa sira zakaro nutur sapa an-nadhimu kiai nadhim zakaro nutur sapa an-nadhimu kiai nadhim fi hadzal baiti ing dalem ikilah bait fi hadzal baiti ing dalem ikilah bait su'bataini ing rong cawangan fayuqalu muqaten ucapaken fayuqalu muqaten ucapaken ala naskima ing atase runtute barang silai mamarro kang wis klewat apa ma kang wis klewat apa ma fayuqalu apa wasu'batu salisatu wal arba'una dawuh wasu'batu salisatu wal arba'una wasu'batu utawi cawangan al asali satu kang nomor 3 apa su'ba wal arba'una lan 40 iku tarkul hilih ninggal pengunek-ngunek kang ala ninggal pengunek-ngunek kang ala wal hasadilan penggawe drengki wal hasadilan penggawe drengki fal ghillu muka utai lafan al ghillu bi kasril ghaini kelawan kasroyen iku al hikdu pengunek-ngunek kang ala wa huwa utawi al hikdu iku samratul ghadabi buahe muring-muring wa mahallu quwatil ghadabi utawi panggonane kuwate muring-muring iku al qalbu ing dalem ati iku al qalbu ing dalem ati wa maknahu utawi maknani ghillu iku ghilyanu damil qalbi umupe getiye ati iku ghilyanu damil qalbi umupe getiye ati li talabil intiqami krono nuprih natrapi wa makna al-hikdi utawi maknane al-hikdu iku ayyul zima yen to netepaken sapa sahsu qalbahu ing atine sahsu istiqalahu ing oleh milang apot sahsu istisqalahu ing oleh milang apot sahsu wa bugdahu lan oleh milang muring sahsu lan oleh milang muring sahsu wa ayyadu malan yen to langgeng apa dalika mengkuno istisqalahu wa bugdahu apa dalika mengkuno istiqalahu wa bugdahu wa yabqalan tetep apa istisqalahu wa bugdahu qala dawus sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh al mu'minu laisa bihaqudin summa haddul hasad karahatun nikmah wa hubbuz zawaliha anil mun'ami alaihi ing dawuh al mu'minu utawi wong kang iman iku laisa ora ono sapa mukmin iku bi hukudin kelawan wong kang ahli pengunek-ngunek ala iku bi hakudin kelawan wong kang ahli pengunek-ngunek ala wa handul summa handul hasadi mukonuli utawi
Mukonuli utawi pelanggerani drengki, mukonuli utawi pelanggerani drengki iku karohatun nikmati sengit ing nikmate liyan, iku karohatun nikmati sengit ing nikmate liyan, wahumbu zawaliha lan demen ilangi nikmat, wahumbu zawaliha lan demen ing ilangi lan demen ilangi nikmat anil mun'ami saking wong kang den paringi nikmat, anil mun'ami saking wong kang den paringi nikmat sapa alaihi al mun'ami wa huwa utawi hasad iku minnata ijil hikdi saking piro-piro kesimpulani pengunek-ngunek Allah, saking kesimpulani piro-piro kesimpulani pengunek-ngunek Allah, wal hikdu utawi pengunek-ngunek Allah iku minnata ijil ghadabi saking piro-piro kesimpulani mur atau buai natijahnya sama ini hasilnya. Falhasadu muka utawi drengki iku far'ul far'i epangi pang, wal ghadabu utawi muring iku aslul asli pokoke pokok. Qala dawuh Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad yuharrim li irdil muslimina fataslamu. Di Kiai Nazim berkata ba'utruk wa amsik, jadi tinggalkan kita itu supaya bisa meninggalkan, bisa menahan diri dari perbuatan balas, semua perbuatan yang tidak baik, rasa dendam dan apa saja nih supaya dihindari, hasud. Jadi kalau kita bisa menghindar dari sifat hasud, dari rasa dendam, maka kita itu akan menjadi orang yang selamat di dunia dan akhiratnya. Harim li irdil muslimin. Jadi kita itu juga harus bisa menghormati masalah harga diri semua orang Islam. Dzakaran nazim fi hadzal baiti su'bataini fayuqalu ala naski ma marrah wa syu'batu salis wal arba'una. Di Kiai Nazim dalam bait amsik utruk wa amsik kulal hiddi wal hasad harim, di sini menyebutkan cabangannya iman dua, disebutkan secara berurutan. Yang pertama wasyu'batu salisatu wal arba'una, cabangan iman yang ke-43 tarkul ghilli wal hasadi, meninggalkan perbuatan balas dendam dan hasud. Al hasadu la yasud, orang yang hasud, al hasadullah yasud itu orang yang hasud tidak akan pernah menjadi orang yang mulia. Fal ghillu bikasbaghaini al hikdu wa huwa samratul ghadabi. Jadi dendam itu apa? Dendam itu adalah hasil dari kemarahan. Jadi hasilnya marah itu ada akhirnya apa? Akan menimbulkan rasa dendam. Wa mahallu quwwatil ghadabi al-qalbula, tempat yang paling kuat di dalam tempat yang paling kuat kemarahan itu mana? Ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Jadi hati itu termasuk sesuatu yang paling atau merupakan daging yang bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih jelek, tidak baik paling. Nah, makanya Luqman Hakim itu asalnya seorang budak yang sangat jelek, salah pendek jelek. Akhirnya lama-kelamaan Luqman Hakim itu dijual kepada orang yang ahli falasifah. Di saat orang tersebut mau karena kebetulan Luqman Hakim itu dibeli oleh pemimpin ahli falsafat.
Jadi ketika disuruh, karena ada kumpulannya orang-orang yang biasa-biasa, hanya Luqman suruh pergi ke pasar, tolong beli daging yang paling jelek. Hanya datangnya apa? Membeli lidah dan hati. Dia pada hari yang selanjutnya akan mengadakan kumpulan para pembesar. Kemudian Luqman Hakim sudah lagi, tolong pergi ke pasar, belikan daging yang paling baik. Luqman Hakim sama seperti dulu, apa? Membeli daging yang berupa lidah dan hati. Orang yang faham, karena orang itu memang benar-benar ahli falasifah, hatinya baik, sadar ternyata budak yang dia beli itu adalah bukan orang sembarang, tapi jelas tinggi falasifahnya. Ketika ditanya, kenapa kamu saya suruh beli daging yang paling jelek, beli hati dan lidah, dan suruh beli daging yang paling baik, kamu beli hati dan lidah? Jawabnya Luqman sederhana, orang baik dan tidaknya dari hati. Kalau hati dan lidahnya tidak baik, semuanya tidak baik. Bila mana hatinya orang itu baik, lidahnya baik, semuanya akan menjadi, semua perbuatan, semua akan menjadi baik. Disadar. Akhirnya Luqman Hakim itu diajak kumpulan, dibebaskan dari sifat kebudakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maknahu hilyanu damil qalbi li talabil intiqami. Jadi makna dari dendam itu apa? Jadi darahnya hati itu mendidih. Kenapa? Li talabil intiqam, karena ingin balas dendam, ingin menyakiti. Wa maknal hikdi yulzimu qalbahu istisqalahu wa bughdahu. Jadi maknanya al-hikdi, dendam itu maknanya berarti hati kita, hatinya orang itu merasa berat, merasa marah. Jadi dari marahnya, karena merasa berat hati, timbullah rasa dendam. Wa ayyadu madzalika wa yabqa. Jadi akhirnya selama-lamanya dia itu akan punya rasa dendam, akan punya rasa kemarahan. Nah, kita itu sebagai orang Islam itu umat Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Setidak-tidaknya kita itu ikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam, orang ini nggak ada sifat balas dendam, sifat hasud, itu nggak ada. Sebagaimana sabda Nabi, qala dawu sapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bihaqudin summal haddul hasadi karahatun nikmah wa hubbuz zawaliha anil mun'ami alaihi. Tidak, Rasulullah artinya gimana? Jadi kalau orang mukmin itu nggak ada istilah menjadi pendendam. Orang mukmin itu tidak akan mempunyai sifat dendam, sifat hasud nggak ada. Nah, hasud itu apa sih? Apa yang masuk hasud itu adalah orang tersebut senang, merasa sakit hati bila mana orang lain mendapat nikmat, dan merasa senang ketika kenikmatan itu hilang pada orang lain. Jadi ketika melihat orang lain sekarang, tetangganya ternyata apa, dia itu bisa membeli sepeda. Lah, hasud merasa tetangganya beli sepeda, sakit hati. Ketika tetangganya itu bangkrut, dia merasa senang. Inilah hasud. Jadi senang, sakit hati ketika orang lain mendapatkan nikmat. Senang ketika kenikmatan itu hilang pada orang tersebut. Wa huwa min nata'ijil hikdi wa hikdu min nata'ijil ghadabi fal hasadu far'ul far'i fal ghadabu aslul hasli. Jadi dendam, hasud itu adalah hasil dari balas dendam, dari rasa dendam.
Rasa dendam itu timbulnya dari mana? Hasil dari kemarahan. Jadi kalau dendam itu adalah hasil, natijah itu hasil atau buah, hasil dari kemarahan. Fal hasadu, kalau hasud itu hasilnya dari balas dendam, dari dendam timbulnya hasilnya dari apa? Dari marah. Fal hasadu far'ul far'i wal ghadabu aslul asl. Jadi hasud itu sama dengan hanya ranting, cabangan saja. Pohonnya apa? Pohonnya fal ghadabu aslul asl. Jadi yang sangat berbahaya itu adalah marah. Makanya kita itu dianjurkan agar supaya kita itu bisa menahan amarah. Sulit sekali untuk kita itu menahan amarah. Ya kita sebenarnya, lah amarah itu dari mana tim? Ya sebenarnya kan setan. Yang mengganggu, setan itu mengganggu manusia melewati apa? Masuk langsung pada melewati jalur darah. Jadi aliran darah itu dengan kemudian iblis, setan itu masuk pada akal pikiran, masuk pada hati. Kalau pikiran dan hati sudah bisa dikendalikan oleh iblis, ini bahaya pada kita. Makanya kita itu berusaha semampu mungkin. Usaha sekarang marah, makanya orang marah itu tidak diperbolehkan mengambil suatu keputusan. Kenapa? Karena akibatnya fatal. Tidak akan pernah suatu keputusan yang dihasilkan dari kemarahan tidak akan menghasilkan suatu kebaikan. Qala Rasulullah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tabadaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim. Ing dawuh la tahasadu ojo drengki-drengkian sira kabeh. Ojo drengki-drengkian sira kabeh, wala tanajasu lan ojo ngundhakaken rega sira kabeh, lan ojo ngundhakaken rega sira kabeh, wala tabaghadu lan ojo bendu-benduan sira kabeh, lan ojo bendu-benduan sira kabeh, wala tabadaru lan ojo anggur-angguran sira kabeh. Wala tabadaru lan ojo anggur-angguran sira kabeh, sama dengan mertambuh. Wala tazayyadu wala tabadaru lan ojo anggur-angguran sira kabeh, wala yabi' lan ojo adol sapa ba'dukum setengah sira kabeh ala bai'i ba'din ing atase dodolani setengah kang unih, ing atase dodolani setengah kang wenih. Wa kunu lan ono sira kabeh, wa kunu lan ono sira kabeh ibadallahi pira-pira kaulani Allah, ibadallahi pira-pira kaulani Allah. Iku ikhwanan pira-pira dulur, al muslimu utai wong Islam iku akhul muslimi dulure wong Islam kang wenih. Wal makna bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tabadaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan muslimu akhul muslim. Jadi Rasulullah itu melarang keras kepada kita agar supaya kita itu tidak menjadi orang yang hasud. Tidak boleh, dan jangan menaikkan harganya dinaikkan terus. Wala tabaghadu, jangan saling marah.
Nah, kalau satu sama lain sama akan timbul apa? Akan timbul pertengkaran. Akan timbul pertengkaran. Wala tabadaru. Jadi jangan sampai itu gini, wala tabadar ojo anggur-angguran sama dengan kita itu pura-pura tidak mengerti. Wala tabyabi ba'dukum ala baina, niki biasanya ini kerjanya pedagang. Jangan sampai kita itu menjual sebagian dari orang lain. Artinya gini, seumpama si A ini membeli sesuatu pada Fatimah, membeli sesuatu pada Zainab. Lah Zainab dan Hindun itu sama-sama pedagang. Saya itu beli kepada Zainab. Kemudian yang Hindun bilang, sampai itu jangan, ini punya saya lebih baik, kemudian saya itu lebih murah. Lah ini sama dengan apa? Mengambil. Jangan seperti walaya ba'dukum ala ba'ibatin, itu maksudnya. Janganlah kamu itu menjual sebagai, jangan sampai kita itu menjual dari orang lain. Artinya seperti tadi, miliknya orang, jualannya orang lain, saya membeli kepada Fatimah atau Zainab. Nah ternyata Hindun itu juga pedagang. Akhirnya ketika masih dalam masa khiyar, Hindun datang kepada saya, sampean beli yang saya saja, yang saya itu lebih baik. Bahkan saya kasih murah, sampean belinya berapa ke Zainab? Saya 10.000. Sudah, yang saya itu cuma 9.000. Itu tidak baik. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadi kita itu semua adalah saudara, al-muslimu akhul muslim. Jadi kita semua itu saudara seiman. Nah kita sama orang Islam tidak boleh menjangankan sesama orang Islam. Non muslim pun kita itu juga supaya harus menghargai, mana ada dalilnya. Dalam Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana. Nah ini, Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'bud. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu, jangan seperti itu. Kenapa tuh ayat Al-Kafirun itu? Asalnya orang kafir itu memaksa Rasulullah untuk mengikuti mereka. Jadi merasa diganggu, hanya ini firmannya Allah. Jadi kita saya, kamu. Jadi akhirnya gimana? Saling menghargai, saling menghormati. Ya doakan saja. Yang non muslim itu doakan agar segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bermusuhan. Kalau bermusuhan jelasnya gimana? Jelas tidak baik sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna la tatamannau, dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.